aku jam istirahat nih Taiwan jam 13.08 guys. Dah tak berdaya aku guys, dari pagi nggak istirahat sama sekali guys. Habis sarapan pagi ya toh, bawa bubosku di kamar mandi, gosok gigi, cuci tangan, cuci muka, bersih. Aku terus bersih rumah guys sampai selesai. Terus aku tuh angkat jemuran segini banyak nih guys, punya 4 orang guys. Aku, Pak Bos, Bubos, mamanya Bubos guys, tapi nyucinya ini pisah-pisah ya guys. Yang punya aku nggak sama sendiri, aku ngangkatnya bersama ini tadi guys. Jadi intinya Pak Bos sama Bubos, Mbah Bos tuh aku cuci jadi satu, yang punya aku sendiri guys, tapi ngangkatnya aja nih tadi bareng guys. Nah ini belum aku lipet guys, karena aku baru selesaian kerja ya guys ya. Dan aku ceritain dari pagi aku bangun tidur ya guys, dari bangun tidur pagi, bangun jam 5, tunggu adzan subuh ya guys ya, subuh. Terus habis itu aku subuhan guys, pokoknya jam 5:18 subuh tuh guys, aku subuhan. Terus habis subuhan itu tadi guys, aku sambil menunggu terbit matahari ya guys ya. Terus aku tuh ngaji, baca Al-Quran, baca Yasin. Nah ini guys, baca Al-Quran, baca Yasin itu ya guys ya. Nah terus habis itu aku lanjutkan sholawat guys. Nah sholawat ya, sehabis sholat duha tadi, terus sholawat aku keluar dari kamar jam 7:15. Aku terus ke kamar mandi guys untuk gosok gigi, cuci muka, cuci tangan, semacam itu. Terus habis itu aku ke dapur untuk menyiapkan bekal bosku guys, untuk sarapan dibawa ke kantor kerja. Yang kemarin malam itu sudah aku kukus kayak maybian, telur dan jambu sudah aku potong, tinggal masukin gitu loh guys. Terus persiapan bosku biasanya mau ke kantor kan 30 menit ya guys, kurang lebih ya. Nah pas aku bangun 7:15 itu tadi guys, maksudnya keluar dari kamar, kalau bangun karena aku sudah dari sebelum subuh aku bangun ya guys ya. Itu bosku kok belum bangun, tumben agak siang gitu guys. Aku masuk lagi ke kamar untuk melanjutkan sholawat lagi gitu guys ceritanya. Aku tadi sholawat lagi gitu, terus kedengaran bosku udah keluar dari kamar. Aku bergegas keluar dari kamarku juga untuk ganti bangunin Bubos, bawa ke kamar mandi ya guys. Aku menceritakan aktivitas pagiku hari ini ya guys. Ini hari Kamis tanggal 4/1/2024. Hari-hariku seperti ini guys, pokoknya dari pagi. Terus aku bangunin Bubos, aku bawa ke kamar mandi. Dan setelah aku bawa ke kamar mandi, aku bawa olahraga tipis-tipis di rumah ya guys ya, setar dari ruang tamu sampai dapur begitu guys. Terus baru sarapan bersama. Intinya Bubos di kamar mandi sudah aku bantu gosok gigi, cuci tangan, cuci muka, terus pampersnya yang ngompol aku buang gitu guys, tapi nggak aku pakai pampers guys ya. Habis gosok gigi, cuci tangan, cuci muka, bangun tidur nggak aku pakai pampers, sambil sarapan sampai selesai sarapan nggak ngompol guys, pinter guys. Terus habis itu udah aku bawa ke kamar mandi lagi ya guys. Kita ceritanya singkat-singkat saja. Sudah selesai sarapan pagi, minum obat, sudah aku suntik, aku bawa ke kamar mandi lagi untuk gosok gigi, cuci tangan, cuci muka, disuruh BAB apa buang air kecil ya guys ya. Dan aku lanjutkan untuk membersihkan rumah menyeluruh guys, dan angkat jemuran segini banyak ini guys. Nah jemuran kering segini banyak, dan aku sudah nyuci baju juga, barusan aku jemur. Terus aku masuk kamar jam 1:08 ini tadi guys. Mari kita sebutkan guys. Nah ini guys, sudah aku cuci itu bajunya Pak Bos, Mbah Bos sama Bubos sih guys. Bajuku 1 ember belum kecuci. Nah gitu guys ceritanya. Dan ini aku masuk kamar, aku belum istirahat ya guys. Di sini ada mamanya bosku. Nah mumpung mamanya bosku mau istirahat, aku tak juga ikut istirahat guys, karena biasanya mamanya Pak Bosku tuh nggak istirahat. Aku terganggu banget karena kedengaran muter TV tuh kenceng banget. Terus dia tuh jalan saja sandalnya tuh bunyi kenceng, tok-tek gitu, sambil cari-cari makanan, barang-barang kadang dijatuh tong-teng gitu wes. Nah seperti itu, mumpung dia ini tidur ya guys, itu udah dalam keadaan kayak tenang tidur mungkin ya, aku juga tak ikut tidur guys. Kalau dia tuh nggak tidur tadi, pasti aku melipat ini baju guys, karena kalau mamanya bosku di sini 1 bulan tuh guys, tidurku, istirahatku siang tuh kurang guys. Karena apa? Aku nggak bisa boci gitu loh. Jadi aku cuma tiduran di dalam kamar sambil sholawatan seperti ini. Nah ini berhubung mamanya Pak Bosku dah kayak tidur gitu ya guys, tapi nggak tahu bentar lagi keluar biasanya. Aku juga tak tidur sebentar ya guys ya, biar nggak pusing. Kepalaku tuh pusing karena cuaca dingin, dan pusing mikir juga, capek deh pikiranku kan. Pikiranku capeknya apa?
ada mamanya bosku di sini tuh tergesa-gesa gitu loh guys kerjaku. Maunya tuh dia tuh cepet makan, masa jam 11 itu maunya makan siang, jam 5 makan malam. Kan aku masih sibuk guys, jam-jam segitu masih ngurusi pasienku gitu. Kalau aku tugasku cuma masak, bersih-bersih masak, rawat pasien nggak bersih-bersih, nggak mengerjakan lainnya bisa, aku masak jam 3 pun bisa. Sore ya, makan malam gitu. Terus siang jam 10 pun bisa gitu loh. Aku kemarin ngomong sama bosku gitu juga guys. Biar tahu gitu loh, bosku kan nggak ada di rumah gitu loh. Jadi hari-hariku walaupun bos nggak ada di rumah ya seperti ini guys. Ada mamanya bu bosku, ada mamanya pak bosku lebih parah seperti ini. Apa parahnya? Tergesa-gesa kerjanya gitu loh, nggak mau sabaran, maunya cepet makan-makan gitu. Padahal jam makan siang tuh kan jam 12 kurang lebih ya guys ya. Terus apa ya, maksudnya jam 12 kurang seperempat, lambat-lambatnya jam 12 oke lah ya. Kita kan habis sarapan kenyang, tadi pagi udah sarapan roti 2 macem, sarapan duse, sarapan tanko, kue tar itu loh guys, terus sarapan minum neja, kan kenyang kitanya tuh loh. Nggak lapar-lapar banget gitu loh. Terus udah kayak tergusu-gusu gitu. Jadi aku tadi guys, sampai kayak gini loh guys, aku kalau kerja buru-buru tuh guys, kenyos-kenyos kena wajan panas lah, kena apa, sering guys itu, kadang di jariku ini, di tangan yang kiri guys. Belum sembuh dah 2 bulan nih. Nah seperti ini bikin luka badanku tuh. Nah begitu guys ceritanya. Dan bu bosku sudah sarapan ya guys, kenyang. Terus aku sudah bersih-bersih rumah, udah ngangkati jemuran ini tadi ya, dan nyuci baju. Terus baru selesaian bajunya tuh, tadi aku pulang dari olahraga tadi hampir jam 12, aku sampai rumah jam 11.45 lah, pokoknya jam 12 tuh aku sudah makan siang guys. Aku kasih makan siang kurang lebih 15 menit, aku goreng nasi, udah selesai nasgur guys, nasgur murad marit tuh. Dan habis itu bu bosku aku bawa ke kamar mandi lagi guys, gosok gigi, cuci tangan, cuci muka. Terus aku suruh boci, aku sholat duhur. Habis sholat duhur aku keluar lagi dari kamar, yaitu mengelap-ngelap meja makan, menyapu lantai dari meja makan sampai dapur. Terus aku jemuri baju ya. Habis jemuri baju itu tadi aku cuci piring, mangkok yang buat makan siang, aku sterilin, dah aku masuk kamar jam 1:08 ini guys. Nah begitu guys, nanti jam 3:15 aku bangunin bu bos alias pasienku, aku bawa ke kamar mandi lagi untuk cuci muka, cuci tangan, cek pampers ngompol apa enggak. Kalau ngompol diganti yang baru, dan aku ceboki pakai air seperti aku merawat diriku sendiri guys, aku pribadi. Jadi kalau bu bos tuh BAB guys ya, juga aku rawat seperti aku guys, cebok pakai air bersih, pakai sabun, air bersih, pakai tisu kering seperti itu, karena aku tuh suka kebersihan dan kerapian guys. Lihat guys, kamarku rapi kan tuh, rapi banget. Buku-buku juga rapi banget tuh, tertata. Ini kamar satu guys, belum kamar lainnya. Nah baju-baju juga aku grup-grupin. Jadi itu aku di Taiwan guys, semua kebutuhanku dicukupi bos guys. Kalau aku cuma mau gaya-gayaan sok dandan artis modis guys, pakai baju, sepatu, sandal, jaket tuh gratis guys, jutaan, kelasnya mall Sugu Hangteng. Tapi aku nggak seperti itu orangnya guys. Yang penting ATM harus isi ya guys ya. Nah ini saran bosku, harus ATM isi, punya tabungan, punya uang, guys, punya aset. Buat apa kita gaya-gayaan di luar negeri guys, mau dandan seperti artis, seperti apa guys, bidadari turun dari kayangan, kalau pulang nggak bawa uang, nggak bawa kesuksesan, sia-sia saja kita kerja ke luar negeri ya nggak. Yang penting kita itu harus ada tabungan, harus ada aset, nyenengin keluarga, saudara kita yang butuh uluran tangan kita sesama gitu, baru luar biasa guys, daripada di luar negeri untuk foya-foya, untuk gaya-gayaan. Lebih baik untuk nyenengin sesama juga, itu pahala untuk kita, bagiku gitu guys. Nggak cuti liburan pribadi guys, aku di Taiwan hampir 11 tahun. Nah aku ngomong sama mamanya bosku, aku nggak mempermasalahkan soal cuti liburan pribadi, bukan dilarang guys, aku justru diajak jalan-jalan keluar kota guys, ke Hualien, Pintung, Kenting sama bosku guys, gratis, happy shopping gratis. Jadi aku mempermasalahkan dan sedih apabila di Taiwan tidak boleh sholat 5 waktu, aku gitu guys, tidak pakai jilbabnya, aku pakai jilbab ini guys, instan. Jadi aku bilang gitu guys, jadi bosku sama keluarganya memaklumi guys, karena aku muslim harus sholat, aku gitu guys. Aku nggak sedih nggak bisa cuti liburan pribadi, tapi aku sedih kalau di Taiwan nggak bisa sholat, nggak bisa
pakai jilbab, terus nggak bisa makan makanan Indonesia, nggak bisa komunikasi dengan keluarga yang lancar. Ini saran bosku guys, awalnya 200 NT nggak ada 100.000. Dalam tempo 14 bulan guys, menjadi ratusan ribu NT, ratusan juta rupiah, akhirnya jadi anak beranak guys. Jadi aku waktu itu tertimpa musibah ratusan juta rupiah sebelum jadi TKW Taiwan 2012 bulan 4 guys, kembali lipat kali lipat guys. Dan 2019 bulan 10 itu 266 juta kembali 1 tahun guys. Luar biasa rezekiku, begitu ceritanya guys. Dah gitu saja, aku mau tidur dulu ya. Cerita kisah nyataku luar biasa kan guys. Jadi apa guys, tetap utamakan kita berbakti kepada kedua orang tua selain berbakti kepada Allah guys. Jadi sisihkan juga sedikit rezeki kita untuk sesama, jaga sholat 5 waktu kita. Intinya tetap positif thinking saja, indah guys. Jadi seperti itu. Aku bukannya wanita yang sempurna, nggak punya salah kilap dan dosa guys. Aku masih berlumuran salah kilap dan dosa, tapi aku bercita-cita juga ingin bisa menjadi orang yang lebih baik lagi guys. Dari yang tidak baik aku ingin rubah menjadi yang lebih baik. Dah gitu saja ya, semoga bermanfaat. Ini kisah nyata dari TKW Taiwan. Jadi hari-hariku di Taiwan seperti itu guys. Dan nanti bosku bangun ya sore ya guys ya, sore bangun, aku bawa ke kamar mandi dan aku sholat asar aku terus ngasih buah bosku, ngasih vitamin, terus aku bersih-bersih rumah sambil rendam sayur untuk masak malam. Habis itu kita olahragain bos ya, habis olahraga aku kasih minum air putih. Habis itu kita istirahat sejenak, santai sejenak, aku cuci sayur, aku potong-potong dan siap masak malam. Habis masak malam selesaian aku sholat maghrib. Habis sholat maghrib ya udah kita santai-santai, udah makan kenyang lah intinya. Terus makan gitu loh guys. Habis sholat maghrib aku makan, terus makan kenyang santai-santai, tunggu buang sampah jam 18.47 menit. Habis itu aku pulang buang sampah, biasanya sholat isya. Kalau belum sholat isya, habis buang sampah biasanya sehabis mandiin bos kalau bajuku nggak kotor. Kalau kotor, selesai kerja aku cepet mandi, terus ke kamar mandi, terus sholat isya dan ngaji. Habis ngaji aku sholawat sambil tiduran sampai tertidur, sampai bangun sholat tahajud. Ini tasbih mancep di jari kananku guys, telunjuk kanan. Kadang kalau sholat tahajud nggak bangun sampai subuh masih ada di jari guys. Luar biasa guys. Dan itu guys yang aku jalankan di Taiwan seperti itu, dibalik rezeki lancarku begitu guys. Dibalik aku setelah tertimpa musibah 2 kali ratusan juta rupiah bisa kembali dalam tempo hitungan 14 bulan, yang saat di Indonesia 2012 bulan 4 ya guys ya, gara-gara para nasabah mantan suami yang tidak tanggung jawab, bisa kembali dalam tempo 1 tahun dalam hitungan 14 bulan 2015 atas saran bosku menabung. Aku awal isi cuma 200 NT, nggak ada 100.000. Nah, dengan cara aku membangkitkan usahaku di Indonesia, aku pegang dari Taiwan seperti ini guys. Cukup rekapan totalan bayaran setor orderan. Dan yang teman-teman pada bayar guys, aku bikinkan tuh nota tindes seperti ini. Dan uang aku tabungan ke bosku setiap bulan 10.000 NT. Selama 14 bulan, terus aku cuti pertama seperti ini guys. Nah, seperti ini. Jadi 10.000 NT kan ini 58.930-an kan ini guys. Aku tabungan yang 10.000 NT setara 5 juta kurang lebih ya guys ya. Tapi 2015 dulu belum ada 5 juta guys. Nah, selebihnya uang aku kirim sama uang gajiku untuk dikembangkan dan bayar bank guys. Dulu 2015 aku masih bayar di bank. Gara-gara tertimpa musibah ratusan juta rupiah, ibu mertua jual truk satu-satunya masih kurang. Akhirnya aku jadi TKW Taiwan, rela meninggalkan karir usahaku yang aku rintis selama 4 tahun. 2008 sampai 2012. Ibu mertua jual truk kurang guys. Akhirnya udah aku meninggalkan karir usahaku juga, dan aku bangkitkan dari Taiwan luar biasa. Akhirnya satu buku tabungannya aku bisa bangkit guys. Selain aku menabung 10.000 NT setara kurang lebih 5 juta, nggak ada ya guys. Ini ada uang masuk otomatis, ini nama teman-teman kan. Nah, ini teman-teman yang bayar transfer NT masuknya di sini. Dan teman-teman yang bayar cash aku terima pakai nota tindes itu tadi, aku tabungkan lewat bos ya, ditabungkan di ATM ku ini. Dan yang bayar rupiah pada masuk di ATM Indonesia, dan akhirnya buku tabungannya jadi anak beranak ini guys. Nah, ini ceritanya. Ini cerita kisah nyata guys. Dan kalau yang uangku di bawah temanku 266 juta itu bisa bangkit aku dalam tempo 1 tahun. Nah, akhirnya aku bisa mendirikan rumah impian yang kedua, lantai 1 lantai 2 depan, 2020 bulan 10, dan 2020 bulan 10 ya guys ya, 2023 bulan 10 maksudnya, bikin lagi yang belakang rumah lantai 1 lantai 2, melanjutkan yang belakang gitu loh guys. Nah, guys, lampu yang di bawah temanku ini guys, tuh lihat kan,
baru dikasih 66 juta kurang 200 juta, tapi jalur aman guys. Seharusnya jatuh tempo ini 2021 bulan 2 tanggal 9. Nah ini bukan hutang piutang ya guys, tapi aku tuh kirim uang dibantu temanku, ternyata nggak dimasukkan di ATM tujuanku guys, justru dimasukkan ATM adiknya dengan alasan ATM HP hilang, dan katanya alasannya nggak masuk akal lagi dari ibunya yang sakit stroke. Ibunya tuh guys, katanya uangnya di jalan dirampok orang. Lucu nggak? Tapi jalur aman guys, sudah dibantu bosku untuk mengurusi, dikasih uang 35.000 NT setara 17,5 juta. Dah gitu saja guys cerita dari aku, kisah nyata. Jadi tetap fokus tujuan, fokus impian, gak usah kebanyakan gaya di luar negeri itu guys, karena banyak gaya kagak punya uang, selebet saja. Karena TKW sukses itu bukan dilihat dari gaya penampilan modisnya, so artisnya guys, tapi dilihat dari hasil dan suksesnya kita kalau sudah ada di Indonesia gitu guys. Begitu ya guys ya. Jadi nggak usah gengsi atau malu dengan gaya kita guys. Lebih baik gaya biasa, berpenampilan dengan apa adanya, tetapi punya aset, punya tabungan, dan pulang bawa kesuksesan guys, daripada kita mengutamakan gaya, bisa gaya seperti artis selebritis di luar negeri tapi pulang nggak punya uang. Kita akan rugi, kita akan menyesal. Kalau kita masih ada di perantauan gini guys, setiap bulan kita masih mendapatkan gaji. Kalau sudah di Indonesia, pengeluaran selalu ada, setiap hari kita mengeluarkan uang, apalagi hidup di desa, merukuni tetangga, saudara, dan lain sebagainya, memakai uang, tidak ada pemasukan, tidak ada penghasilan, kita akan terasa. Apalagi kita nggak punya tanah sendiri untuk tanam guys, untuk bertani, kayak beras juga beli sekarang mahal semuanya ya, jadi itu baru terasa guys. Jadi makanya selagi kita masih ada di luar negeri, masih ada kesempatan emas, manfaatkanlah masa muda kita yang baik, manfaatkanlah kesempatan emas yang baik, karena tidak semua orang bisa masuk jadi TKW kerja di luar negeri guys, tanpa mempunyai apa guys, kesehatan jasmani rohani, kuat mental ya guys ya. Jadi kalau mental kalian masih mental kerupuk melempem, mental kacang-kacangan, jangan coba-coba untuk kerja ke luar negeri, karena ke luar negeri itu apa guys, tidak semuanya mendapatkan nasib yang baik gitu guys. Alhamdulillah tabarakallah, aku mendapatkan nasib yang baik, mendapatkan bos yang baik guys. Begitu, aku bersyukur banget, makanya aku tetap berbakti kepada Allah. Jadi itu guys, tetap ingat kepada Sang Pencipta dimanapun aku berada, di sesibuk apapun duniaku, sesibuk apapun pekerjaanku guys. Jangan pernah untuk meninggalkan sholat 5 waktu kita. Jadi intinya perbaikilah sholat 5 waktu kita, maka niscaya Allah juga akan memperbaiki tentang kehidupan kita guys. Jadi intinya dari ibadah kita yang paling Allah sukai yaitu ibadah tentang kita bersedekah guys, berbagi saat menyenengin, meringankan beban sesama. Karena apa? Karena saat kita bersedekah berbagi, Allah tuh menyaksikan di samping, di dekat kita guys. Dan jangan menunggu kita kaya, sukses, banyak uang dulu kita baru berbagi, bersedekah. Berbagi, bersedekahlah, maka kita akan kaya. Jangan takut akan terjatuh miskin, mengurangi rezeki kita. Sebaliknya guys, kita akan jatuh kaya, dan rezeki kita akan dilipat kali gandakan. Begitu guys. Jadi kayak kita menjaga sholat 5 waktu itu guys, itu untuk diri kita sendiri, untuk memelihara dari sifat kekejian dan kemungkaran. Nah kita berzikir itu juga untuk diri kita guys, untuk mendinginkan, meredakan, mendamaikan hati kita. Nah kita bersolawat seperti ini guys, untuk diri kita sendiri guys. Cara kita menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Nah kita berpuasa itu juga untuk diri kita sendiri, untuk menahan hawa nafsu kita. Nah kita beristighfar itu juga untuk diri kita, cara Allah menghapus dosa kita guys. Jadi semakin banyak istighfar, semakin banyak dosa kita yang terhapuskan. Nah sholawat ini juga guys, 1 kali sholawat Allah itu akan menurunkan 10 kali kebaikan, menghapus dosa-dosa kita. Nah andai kan kita satu hari bisa bersolawat 1000 kali guys, berapa kali kebaikan Allah turunkan untuk kita? Kalikan guys, 10 kali 1000. Nah kalau sudah sampai beribu-ribu ini guys, udah nggak bisa terhitungkan ya guys ya, 78.250 kali 10 kali kebaikan Allah turunkan. Kalikan guys, kalikan 10 guys ini. Nah luar biasa kan guys. Dan istighfar apa guys, istighfar apa, bersolawat itu guys, manfaat dari solawat itu ya, selain membuat hati kita tenang, hidup kita tuh tenang, damai, adem ayem, itu guys bikin kecanduan, bikin ketagihan, karena selawat itu indah guys, bikin rezeki kita tuh dekat, merapat,
dan dikejar-kejar rezeki. Ini yang aku alami guys. 2023 bulan 9 dapat rezeki dari bosku guys. Setelah aku cuti bulan 8 balik Taiwan tanggal 2 bulan 9 ya 2023 dapat rezeki 76.000 NT setara 38 juta guys. Sanggup sekolah anakku sama motor NMAX. Nah itu 4.000 NT itu tanggal 19 bulan 9 2023. Terus Sabtu tanggal 23 bulan 9 2023 guys dapat 72.000 NT setara 36 juta. Dikasih uang lebih dari harga motor NMAX guys. Itu jam 17.10 menit tepat aku hitung uangnya di meja makan guys. Pas tepat amalan sholawat tembus 16.400 guys. Luar biasa guys. Sholawat indah kan guys, mustajab ya guys. Itu setelah aku bisa amalan sholawat secara rutin dan istiqomah dan ikhlas lillahi ta'ala karena Allah ta'ala ya guys ya. Itu guys benar-benar luar biasa. Itu semenjak cuti ketiga 2023 bulan 9 tanggal 1 hari Jumat malam jam 12 guys aku keluar dari rumahku menuju Bandara Surabaya. Sampai Bandara Surabaya itu Sabtu tanggal 2 bulan 9 2023 dan diterbangkan ke Jakarta transit yaitu jam 7.05 menit. Sampai di Jakarta itu jam berapa ya? Jam 1.40 menit. Ya. Dan aku tetap bersolawat guys. Mulai itulah aku memegang tasbih, solawat tidak lepas dari tasbih kecuali ke kamar mandi dan cuci sayur, cuci piring, dan bekerja yang sekiranya tidak bisa memegang tasbih. Tapi tetap berucap solawat guys, kalau tidak bawa tasbih. Luar biasa guys, jadi kecanduan aku. Kecanduan baca Al-Quran, baca Yasin, bersolawat. Dulunya tuh aku ngajinya tidak rutin, tidak rajin. Jadi rajin guys, Al-Quran tuh setiap hari baca guys. Habis sholat subuh, duha, sholat asar, yang pasti itu habis sholat isya malam ya Pak ya, habis kerja malam, subuh, duha itu pasti guys. Kalau duhur asar itu nggak pasti, kadang baca kadang nggak, tapi yang pasti yaitu habis kerja malam, terus subuh, duha itu pasti. Luar biasa kan guys. Dan doa-doa yang tadinya aku tuh nggak hafal jadi hafal guys, jadi ngelontok guys. Dan intinya semakin lebih dekat kepada Allah, lebih dekat, pokoknya pengennya dekat sama Allah, nggak mau jauh-jauh gitu guys. Itu yang aku alami guys, selain rezeki lancar ya. Dan dinaikkan gajiku lagi 3.000 NT setara 1,5 juta. Jadi total kenaikan gajiku mulai bulan 9 tuh guys, jadi terima 9.000 NT setara 4,5 juta. Pokoknya cair setiap bulan yang tanda tangan tuh 15 juta tembus 20 juta guys, plus bonusan tambahan ceperan. Selain rezeki yang tak terduga seperti bulan 9 tuh luar biasa guys, hampir 3 bulan gajiku untuk anakku, sanggup sekolah motor NMAX. Nah, kalau gaji pokokku hampir 4 bulan gaji kurang 2 juta lagi, kurang 4.000 NT Taiwan. Luar biasa kan guys. Nah, itu padahal bulan 8 itu udah dapat pesangon cuti dolar Amerika 10 jutaan guys, tak tambah 1.000 uang Taiwan ya. 1.000 NT maksudnya. Dan pesawat PP 14 juta itu setara 25.702 bagasi guys. Pokoknya bosku tuh ya bulan 8 aku cuti, pesangon dolar Amerika, pesawat dan lain-lain sebagainya guys ya. VS bulan 9 aku balik Taiwan ngasih rezeki anakku motor NMAX dan sanggup sekolah 76.000 NT setara 38 juta tuh bosku ada guys, merogoh kantong kurang lebih 80 juta. Luar biasa guys. Dah itu cerita kisah nyataku, semoga jadi apa guys, inspirasi untuk teman-teman, motivasi untuk teman-teman. Jadi intinya tetap dekatkanlah diri kita kepada Allah ya guys. Sejelek apapun kita, sebejat apapun kita, seburuk apapun kita di mata orang lain guys, insya Allah kalau kita itu niat tujuan kita baik, merubah yang lebih baik, Allah itu akan memberi jalan yang terbaik juga guys, dan kita bisa kembali jalan yang baik lagi guys. Ini yang aku alami ya guys. Jadi intinya aku bukan orang yang sempurna, bukan orang yang suci, bukan orang yang tidak punya salah kilap dan dosa. Aku masih berlumuran salah kilap dan dosa guys, tapi aku bercita-cita tetap ingin bisa menjadi yang lebih baik lagi guys, begitu guys. Jadi aku masih banyak salah kilap, banyak kurang, jadi aku tetap bercita-cita bisa mempunyai masa depan yang terang, dan intinya tetap ingin jadi hamba Allah yang berbakti yes, insya Allah amin. Intinya tetap ingin menjadi seperti air putih yes, walaupun tawar rasanya tetapi bisa memberi manfaat untuk semua orang. Dah guys, jangan
apa guys, berkecil hati kita, andaikan dihina orang, direndahkan orang, disakiti orang, bahkan dikhianati, dindolimi dan lain sebagainya. Kita punya Allah, kita bercurhatlah di atas sajadah. Walaupun di Taiwan guys, aku tetap menjaga sholat 5 waktu pun, walaupun sholatnya di depan pintu, kadang kecedak-cedak pintu kan, kalau pintunya buka, nah tuh lihat, nah itu tetap aku sholat guys. Kalau di kamar sebelah tuh lebih luas guys. Dulu tuh di kamar sebelah saat belum dibeliin almari jumbo ya guys, nah ini kan ada 10 kotaan gini, aku buat tempat baju tuh, yang aku buat tempat sholat dulu ya guys, karena bajunya nggak ada tempatnya, jadi aku sholatnya tuh di tempat tidur yang mendul-mendul gitu guys, spring bed, kadang mau jatuh gitu. Terus setelah dibeliin almari jumbo sama bosku, aku bisa sholat luas di bawahnya tempat tidur gitu guys. Tapi sekarang dipakai mamanya bosku 1 bulan sekali, aku males pindah-pindah, jadi ya udah sholatnya sempit di sini di depan pintu. Kadang kecedak-cedak, kepalaku kejedar kalau ada anginnya kenceng buka ya, karena kan aku nggak mungkin mau kunci-kunci pintu, kadang didengerin bosku dikira ngapain kok siang-siang kunci-kunci pintu gitu loh. Nah jendelanya ruang tamu kan tembus di kamarku ini, dan kalian yang di Taiwan tentunya tahu sekenceng apakah angin Taiwan ya, kalau apalagi angin Taipong tuh ya kenceng banget, bisa buka sendiri itu pintu, kepalaku pernah kejedok guys. Jadi itu, dan aku pepetin di sini tuh renda makanannya kecantol yang hitam-hitam roda tuh guys, hitam-hitam tuh. Nah kadang suka aku tutupi pakai untuk tutup pintu tuh guys, untuk tutup pintu itu biar anginnya nggak masuk guys, karena kepalaku pusing kalau kena angin. Ya udah ya guys, seperti itu cerita kisah nyataku. Jadi aku tuh sering ditipu orang, dihina, direndahkan, entah dari segi fisik, materi, pekerjaan, bahkan kerjaanku jadi TKW itu dihina rekan bisnis online guys atas pekerjaanku. Katanya kerjaan kamu babu, gaji kamu berapa, punya kamu apa, pangkat kamu apa, kamu itu kelas 3 jangan melawan kelas kakap, kamu itu ibaratkan tai atau tinja yang sudah aku injak-injak pakai kakiku, yang sudah tiada harganya lagi. Nah seperti itu guys, rupa pas-pasan dan semacam itu guys. Itu 2017 bulan 12 guys. Nah padahal guys, aku jadi TKW alasannya ya tertimpa musibah ratusan juta rupiah melayang gara-gara para nasabah mantan suami yang tidak tanggung jawab guys. Jadi intinya sebelum aku jadi TKW Taiwan sudah mempunyai usaha sendiri yang aku rintis 50.000 ini guys, 50.000 segini guys, uang dari tante guys, aku sodorkan ke bos besar. Aku diberi kepercayaan yang aku ceritakan itu tadi, jadi aku dilayani sesuai orderanku, bahkan lebih. 2 trobos baju nilai jutaan rupiah aku kembangkan guys, 2 minggu sekali setor uang, ambil barang, retur, begitu seterusnya sampai aku bisa berdiri sendiri jadi penyetor, bank kredit, bank cash, memegang 20 desa areal Ponorogo. Yaitu setelah bikin rumah impian pertama lantai 1 lantai 2 rumah samping depan jalan raya strategis guys, itu 2011 bulan 5, ternyata mantan suami tertimpa musibah ratusan juta rupiah melayang. Akhirnya ibu mertua jual truk masih kurang, akhirnya ya udah aku jadi TKW Taiwan, meninggalkan karir usaha yang aku rintis 4 tahun gitu guys ceritanya. Jadi sebelum jadi TKW Taiwan sudah biasa pegangan uang, mempunyai usaha sendiri guys, bukan di saat jadi TKW Taiwan pegang uang. Dan sekarang jadi TKW Taiwan ya tetap menjalankan usaha, ya pegangan uang, jalankan usaha sendiri, ya pegangan uang hasil jadi TKW yang dihina jadi babu itu guys. Dan setidak-tidaknya alhamdulillah sebelum jadi TKW Taiwan, sebelum jadi babu Taiwan ya guys ya, mau makan bisa tanam di tanah sendiri, kayak makan nasi, padi tanam sendiri, sayuran, aneka macam ya guys, buah, dan apa guys, rumah juga punya sendiri, nggak harus ngontrak, nggak kepanasan, nggak kehujanan, alhamdulillah ya guys. Jadi bikin rumah bukan di saat aku jadi TKW Taiwan guys, sebelumnya aku sudah tercapai saat jalankan usaha sebelum jadi TKW Taiwan, sebelum terjadi musibah ratusan juta rupiah melayang itu guys. Dan alhamdulillah setelah jadi TKW Taiwan tercapai lagi rumah impian yang kedua, lantai 1 lantai 2 depan 2020 bulan 10, dan belakang ini bikin lagi lantai 1 lantai 2 2020 bulan 10. Begitu guys, jadi gitu ceritanya ya guys ya. Dan alhamdulillah makan juga tanam di tanah sendiri, tidak kekurangan lah intinya, alhamdulillah cukup, bersyukur ya. Andaikan tidak tertimpa musibah ratusan juta rupiah, mungkin aku tetap masih menjalankan usahaku di Indonesia guys. Usia 22 tahun kurang lebih guys aku merintis mempunyai usaha sendiri itu guys. Awalnya modal kepercayaan, bisa berdiri sendiri. Nah begitu guys, jadi kita tidak boleh menghina, merendahkan sesama atas dasar apapun itu guys, karena kita tidak akan pernah tahu nasib seseorang itu ke depannya bagaimana, dan kita juga tidak akan pernah
tahu apa yang akan terjadi pada diri kita, keluarga kita, saudara kita di hari esok nantinya gitu loh guys ya. Karena yang kaya tidak selamanya kaya, yang miskin tidak selamanya miskin. Kehidupan itu bagaikan roda yang berputar guys. Posisi bisa berganti-ganti. Allah tuh maha membolak-balikkan hati seseorang hambanya ya guys ya. Bahkan nasib pun bisa dibolak-balikkan gitu loh. Jadi kita selagi ada di atas jangan merasa sombong, kita merasa tinggi. Semakin kita merasa tinggi menyombongkan diri kita dengan cara menghina yang lainnya, itu justru kita itu semakin rendah guys. Dan orang yang kita rendahkan, kita hina akan dinaikkan, dimuliakan derajatnya sama Allah. Begitu ceritanya guys ya. Jadi tidak boleh seperti itu. Dan ada lagi guys, 2022 bulan 7 aku dihina juga seseorang yang tidak aku kenal. Mungkin dia ada masalah dengan orang yang bersama aku lah guys intinya ya. Nah itu menghina, bilangin aku mbok-mbok jelek pula guys, intinya seperti itu. Tapi tidak aku ambil pusing, tidak aku ambil hati guys, biarin. Karena apa? Ucapan seseorang itu adalah suatu cerminan dirinya pribadi guys. Jadi baik buruknya apa yang kita ucapkan itu suatu cerminan pada diri kita, dan itu adalah doa juga untuk kita. Biarin, semua akan kembali padanya nantinya ya. Kita cukup balas doa yang terbaik saja dan curhat di atas sajadah sesuai keluhan kita begitu. Dan kalau kita benar-benar hati kita sakit-sakitnya guys, kita cukup baca Yasin yang ayat 82 guys, dan sebut namanya. Insya Allah dengan kun fayakunnya Allah terbalaskan dengan indah. Asalkan kita tidak bikin sakit hati ke orang lain terlebih dahulu guys. Orang lain menyakiti kita gitu ya, seperti itu. Entah itu kamu didolimi, dikhianati, dan dihina, direndahkan, entah dari segi fisik, materi, pekerjaan, karir, profesi dan lain-lain sebagainya. Cukup baca Yasin ayat 82 dan sebut nama orangnya. Insya Allah guys, dengan kun fayakun Allah itu akan terbalaskan. Tapi guys, lebih abdulnya lagi tuh ditulis itu surat Yasin ayat 82 dan nama orangnya juga ditulis dan dibakar. Tapi nggak usah dibakar lah guys. Kalau aku pribadi cukup tak baca, sebut namanya, ya udah sesuai keluhan kita. Ya udah, ini orang ya Allah telah menghina aku, merendahkan aku, sedangkan aku ciptaan Kau juga ya Allah. Aku bersyukur atas ciptaanmu. Kenapa orang lain justru menghina, merendahkan ciptaan Engkau ya Allah. Aku ciptaan Kau ya Allah. Kalau Allah tidak terima guys, Allah tuh murka, bisa membalikkan semua itu guys. Jadi hati-hati pada orang yang kamu dolimi, kamu hina, kamu rendahkan. Bila dia sudah menadahkan kedua telapak tangannya di pertengahan malam, di setiap doa, sujud dalam doanya guys, dan menyebut namamu guys, dan bercurhat sesuai keluhannya dengan kun fayakunnya Allah guys, semuanya akan kelar guys. Sedetik pun apa yang Allah hendaki terjadi. Aku cuma gini guys, ya Allah atas nama ini ya Allah, menghina aku begini-begini ya Allah. Aku tuh bersyukur ya Allah, Engkau ciptakan seperti ini, aku bersyukur, berterima kasih, alhamdulillah. Kenapa orang sama-sama ciptaan Engkau tapi menghina ciptaan Engkau ya Allah? Itu sama artinya tidak menghargai Engkau ya Allah, menghina Engkau ya Allah. Bila Engkau terima, Engkau tuh mau menerima, ya berilah dia hidayah, pelajaran, penyesalan lah intinya semacam itu guys. Dan aku cuma pasrahkan kepada Engkau ya Allah. Berilah dia hidayah, berilah pembalasan setimpal ya Allah. Udah itu aja guys. Insya Allah guys, dengan kun fayakunnya Allah, doa orang terdolimi, orang yang terhina, terendahkan, terijabahi guys. Apalagi kita sambil meneteskan air mata. Hati-hati pada orang yang kamu hina, kamu sakiti, kamu rendahkan, kamu dolimi. Bila dia sudah mau menadahkan kedua telapak tangannya dengan kun fayakunnya Allah, insya Allah terbalaskan dengan indah ya. Itu dihina guys, mbok jelek pula katanya guys. Itu 2022 bulan 7, 2017 bulan 12 atas pekerjaanku, dan sehina inikah aku di mata orang yang tidak bersyukur dan tidak menghargai ciptaan Allah. Katanya aku tuh ibaratkan tai atau tinja yang sudah diinjak-injak pakai kakinya, yang sudah tiada harganya lagi guys. Dengan kun fayakunnya Allah guys, aku cukup berdoa di atas sajadah sesuai keluhannya. Itu aja, ya Allah aku dihina seperti ini sama ini orang ini ya Allah. Udah, laporkan kepada Allah guys, kita punya Allah. Jadi jangan berkecil hati. Insya Allah, Allah itu akan memuliakan kita, menaikkan derajat kita. Dan Allah akan memberi pembalasan orang-orang seperti itu, setimpal sesuai perbuatannya. Bahkan bisa lebih sakit daripada yang dia bikin sakit kepada kita.
Dah gitu saja ya, ini dari aku, semoga bermanfaat. Jadi jangan pernah untuk mengotori jari kita untuk mengetik yang tidak baik, jangan mengotori lisan kita untuk berucap yang kotor tidak baik pada orang lain, karena baik buruknya apa yang kita ucapkan itu adalah suatu doa untuk kita. Jadi doa baik itu juga akan kembali kepada kita, doa buruk juga akan kembali ke kita. Jadi aku tuh cukup berdoa yang terbaik saja guys, dan ceritakan sesuai keluhan. Ya Allah, aku dihina ini orang, ya Allah seperti ini, ya Allah. Bila Allah tuh terima, ya Allah masih memberi apa guys, yang terbaik. Bila Allah tuh sudah murka, ya Allah pasti memberi pembalasan yang seperti itu. Ya intinya berilah pembalasannya setimpal saja lah. Berilah hidayah, pelajaran supaya dia itu sadar bahwa kita itu tidak boleh merendahkan, menyakiti hati sesama itu loh guys. Ya udah gitu saja ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya, bye bye.